akan diskusi dalam para diskus. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kekuasaan terbentuk. Di sini sudah ada beberapa teman-teman yang akan ikut dalam diskusi ini. Ada Bung Fempi atau dipanggil Wempi dari Fakultas Psikologi, lalu Bung Agung, lalu Bang Dani, dan Mas Fred. Kita awali dengan pertanyaan sederhana, karena kalau kita ngomong kekuasaan kan pasti ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai. Tapi Foucault kan dia mengeluarkan konsep yang menarik, karena dia katakan bahwa dalam kekuasaan itu adalah interaksi relasi. Jadi sebenarnya tidak ada penguasa yang dikuasai, tapi itu adalah relasi untuk bagaimana kekuasaan itu terbentuk. Bahkan Foucault mengatakan bahwa dalam kekuasaan ada pengetahuan, ada pengetahuan karena ini relasi dialektis. Nah, menurut teman-teman, kekuasaan itu apakah hadir hanya dalam dunia politik, ataukah kekuasaan juga ada di luar dunia politik? Lalu lebih lanjut, kalau jawabannya ada atau di luar politik itu sendiri apa? Terkait dengan kekuasaannya, bebas ya, apakah pengalaman pribadi atau Foucault atau teori yang lain, silakan. Tapi ini menarik untuk diskusikan karena ada pergeseran makna kekuasaan yang milik orang banyak menjadi milik semua orang, dan di dalamnya ada politik sebagai ruang dialektis. Bagaimana? Siapa? Bung Fred atau Mas Webi yang sebagai dosen di psikologi, hubungan antara dosen dan mahasiswa itu hubungan kekuasaan, dosen yang berkuasa dan mahasiswa yang dikuasai, ataukah hubungan psikologi dulu kayaknya? Ya, gimana? Oke. Ya, dalam pengalaman saya pribadi, dosen dan mahasiswa itu sebenarnya ya dua-dua memiliki kuasa dengan porsinya masing-masing. Ya, saya ambil contoh, kalau dosen itu kan di kelas dia punya kuasa sebagai dosen yang membagikan materi. Di akhir semester dia punya kuasa untuk mengeluarkan nilai, ya kan? Yang memberi nilai ke mahasiswa. Yang juga kalau di awal pertemuan kita biasa ada namanya kontrak. Nah, di satu sisi mahasiswa juga punya kuasa. Saya belajar di kelas itu kan ya, mahasiswa punya kuasa diwakilkan kepada ketua kelas. Oh, ketua kelas itu adalah penguasanya mahasiswa. Penguasanya mahasiswa di atas wewenang yang dikasih oleh penguasa atau representasi? Representasi. Oke. Nah, jadi karena dia punya kuasa juga berarti. Dia punya kuasa juga. Itu dari pengalaman pribadi ya, karena dalam kepengurusan kelas itu kan ada tugasnya ketua kelas. Salah satunya adalah tanda tangan presensi. Di situ ada tangan presensi, ada tanda tangan dosen, ada tangan ketua kelas juga. Kalau ketua kelas tidak memberi tanda tangan di situ, maka dosen juga tidak dapat gaji. Tidak dapat gaji. Berarti jadi istilah honornya dosen itu tergantung pada tanda tangannya ketua kelas. Berarti di situ yang dikuasai oleh ketua kelas adalah dosen. Dosen. Ya. Secara pribadi karena dia mewakili mewakili suara representasi dari mahasiswa ya. Lalu mahasiswa yang lain, apakah mereka punya kuasa ataukah tidak? Kalau ketua kelas tadi representasi kuasa ya diberikan. Lalu mahasiswa yang lain yang bukan ketua kelas, di situ posisi mereka sebagai yang punya kuasa ataukah mereka juga dikuasai oleh dosen dan ketua kelas? Mereka posisinya tidak berposisi strategis yang memiliki kuasa, tapi mereka seperti ya kalau kita itu dalam
Nah, negara mungkin mereka itu seperti punya nilai tawar Rakyat. rakyat. Dia punya tawar ya kalau misalnya eh, kalau ini buat mahasiswa yang punya apa namanya ya tidak bikin masalah, jadi dia yang kehadirannya baik, apa namanya interaksi di dalam kelas cukup aktif, dia punya nilai tawar. Kalau misalnya dia dosennya seperti membuat sesuatu yang di luar kontrak belajar di awal, dia bisa memberi komplain melalui ketua kelas, bahkan dia bisa kepada apa namanya ini prodi bahkan dekan untuk memberi teguran kepada mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan kalau dia tidak apa namanya Terpenuhi haknya. terpenuhi haknya. Dan kalau sebagai dosen tetap atau dosen yang ini kita dalam proporsi dosen tetap dan tidak tetap itu kan ditentukan oleh kinerja dia, ditentukan oleh laporan Berarti dari dosen juga ada terbagi ya, tetap Iya, dan tidak tetap. ada tetap dan tidak tetap. Ya, menurut tadi kan istilahnya dosen menguasai Mahasiswa. mahasiswa. Nah, di saat mana mahasiswa itu menjadi penguasa? Jadi di saat akhir semester itu kan ada namanya evaluasi. Iya. Untuk ini pengalaman saya sebagai dosen tidak tetap. Ya, kinerja dosen itu kan diukur dilihat dari bagaimana mereka mahasiswa memberikan evaluasi. Itu saja mereka punya ketika mereka memiliki hak untuk mengevaluasi dosen saja itu mereka sudah Punya kuasa. punya kuasa untuk menentukan ini kinerja dosen baik atau tidak. Nah, kalau ketika dilihat bahwa dosen yang mengajar itu tidak baik dan menentukan baik dan tidak itu mahasiswa dan fakultas dari pihak fakultas yang konsisten ya untuk mengerjakan dosen yang baik dan berkualitas berdasarkan kinerja yang baik. Di situ saja terlihat ini masih dilanjutkan pekerjaan dia atau tidak. Berarti relasi kuasa ya. Relasi ya Relasi kuasa mungkin khusus saling ada sistem di dalam kuasa. Bahkan kuasa kalau tadi penjelasan dari pemimpi sendiri, kuasa ini berarti dialiri dengan sistem karena sistem yang mengatur tentang kuasa. Berarti dalam kuasa ada kuasa. Nah pertanyaannya kemudian jangan-jangan kita memahami kuasa dengan cara abstrak. Ya. Sehingga kemudian kuasa ini materialnya kita bisa lihat dengan cara apa? Ada relasi yang terjadi antara mahasiswa, dosen dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kuasa itu abstrak sendiri. Ya. Karena dia tidak dimiliki oleh satu orang. Oleh satu orang. Satu subjek saja ya. Tapi juga tadi WMP bilang mahasiswa juga punya kuasa. Bahkan begitu banyak mahasiswa pun punya kuasa pada akhir semester. Bukan hanya ketua kelas ya. Tapi ini kan sistem tadi Ya. berarti. Ada sistem yang kemudian mengatur. memberi ruang Ada saat untuk orang mereka. punya kuasa, ada saat kuasa di bawah dan lain sebagainya. Jadi berarti kuasa itu dia bisa berputar seperti circle, tapi kemudian dia bisa ada di posisi tertentu pada masa yang ada di mana saja begitu. Pada pertanyaan berikutnya adalah kalau semua punya kuasa, lalu siapa yang dikuasai? Oke. Kalau semua punya kuasa, dosen punya kuasa, mahasiswa punya kuasa, semua punya kuasa. Lalu siapa yang dikuasai? Tanda pertanyaan sederhananya, siapa rakyatnya kalau semua jadi pemerintah? Ya kan? Kalau semua pemerintah, siapa rakyatnya? Kalau tidak ada yang diperintah, itu kan berarti kekuasaan tidak ada. Atau jangan-jangan kuasa itu tidak harus negatif. Ya, ya karena Foucault mengatakan kuasa tidak selalu negatif ya, positif. Oke, kita bicara soal Foucault, kita akan temukan itu. Menurut Bung Dani atau Mas Agung atau Fred atau WMP, kekuasaan yang baik itu apakah ada penguasa dan ada yang dikuasai, ataukah yang tadi ketika WMP jelaskan ternyata relasi. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berkuasa dan tidak ada yang dikuasai, tapi relasi. Lebih yang baik itu yang bagaimana? Kalau memang yang baik itu relasi, bentuknya seperti apa? Realitasnya selama ini kita diajarkan oleh orang tua, berarti orang tua berkuasa kan? Diajarkan oleh guru berkuasa kan? Diatur oleh pemerintah berkuasa. Tidak pernah kan kita dimintai oleh orang tua buat aturan bersama.
Yang baik itu seperti apa? Kekuasaan yang baik. Apakah ada penguasa dan yang dikuasai, ataukah yang relasional yang tadi Bung Wimpi jelaskan tadi? Kalau mau menjawab dari sisi seperti yang Kariki bilang itu, pertama kalau mau lihat idealnya, jawaban kita adalah yang saya pilih adalah seperti kata KWMP juga, ada relasi tapi harus balance. Balance-nya Dalam artian begini, kendati pun misal Kak Riki senior, bisa dibilang Kak Riki yang pegang kuasa saat ini kan. Tapi ketika Kak Riki memerintahkan sesuatu, saya juga punya kuasa atas diri saya sendiri, mau terima atau tolak. mau melaksanakan atau tidak, Iya. begitu ya. Seperti yang di film, film yang tentang perang salib itu, Iya. kan dia bilang si Balian itu kan diajarin seorang raja bisa menunjuk prajuritnya, seorang raja bisa menggeser pion, seorang ayah bisa memerintah putra. Tapi sekembalinya itu selalu kembali ke diri yang diperintah itu, sehingga mereka itu dilatih ambil keputusan sendiri. Jadi raja pun tidak berkuasa terhadap pionnya dia secara penuh ya. Iya, Karena secara penuh. pada realitasnya pion punya kemerdekaan untuk Iya. mau melaksanakan atau tidak. Iya. Berarti dia tidak berkuasa penuh ya. Dia hanya berkuasa untuk memerintah. Untuk Iya. melaksanakannya itu kuasa Iya. si pion. Iya, karena masing-masing juga kan, ya di mata kuliah juga sering diajarkan kan kedaulatan terhadap diri sendiri. Entah apalah bahasanya itu pasti, tapi selalu seperti itu. Tapi apakah efektif? Bung Dhani, maksudnya jika kita pimpin sebuah organisasi, lalu ketua memerintah, anggotanya tidak mendengarkan karena ada kehendak bebas tadi. Iya. Apakah efektif? Karena bisa aja kan dia bilang, oh saya tidak mau laksanakan karena saya punya kehendak bebas. Artinya si ketua pun tidak punya kuasa. Ini kan tidak efektif dalam menjalankan kekuasaan ya, Iya. dalam sebuah organisasi. Ya kalau melihat dari organisasi atau pemerintahan, yang jelas itu ada kekuasaan ya, kekuasaan atas nama jabatan. Ya. Nah jabatan itu yang membuat dia berkuasa atas orang lain. Sedangkan dalam hal yang lain, sebenarnya kita bisa sama-sama saling mengendalikan. Artinya ketika kita diberi wewenang atau tugas sebagai menjabat satu kepemimpinan, misalnya dalam organisasi atau pemerintahan, berarti kan dia punya hak untuk memerintah. Betul. Terhadap orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Karena dia punya jabatan. Nah, jabatan itu dia punya hak itu. Tetapi dalam relasi dalam kehidupan sehari-hari kan bisa saja dia punya jabatan di posisi yang lain, saya juga punya jabatan di posisi yang lain. Artinya ketika seorang pimpinan, misalnya dia bupati atau seorang wali kota, dia ada dalam lingkup RT. Nah di dalam lingkup RT ada ketua RT. Ada ketua RT, dia tetap hormat sama RT-nya. Tidak selalu jabatannya dia bawa ke posisi sebagai warga atau di RT tersebut ya. Di lingkungan tersebut. Nah, dia berkuasa atas seluruh warga yang ada di dalam satu kabupaten atau satu wilayah tertentu. Tetapi dia masuk di wilayah terkecil, dia juga ada di bawah. Jadi Bung Dhani mengatakan bahwa presiden pun harus tunduk dengan ketua RT. Kalau Iya. dia warga RT, Iya, pasti kan. dia harus tunduk dengan Ya bayar iuran aja contohnya kan. Tetap dia harus ikut bayar iuran kalau dia ada di lingkup RT. Tapi dalam konteks jabatan, kalau dia presiden, dia bisa dong memerintah. Konteks luas. Konteks jabatan ya, misalnya saya ketua organisasi tertentu, di Ya. bawah saya ada anggota ya, ketua bidang dan lain-lain ya. Ketika saya perintah mereka harus ikut dong. Ya. Harus begitu? Ataukah tadi kan kalau Agung bilang kan, oh belum, ini kan ada kehendak bebas. Ketua bidang pun ada kehendak bebas, bisa aja dilaksanakan atau bisa juga tidak.
bisa memerintah tapi dalam konteksnya Dia di bawah jabatan tertinggi ini. iya. Begitu ya. Jadi kalau di militer, kalau jenderal perintah, maka raka-raka ya, prajurit mayor harus ikut Jalan. itu. Tapi di dalam rapat RT kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena Walaupun- itu RT walaupun- posisi. Ya, Konteksnya ya memang istilahnya kalau namanya presiden ya dia perintah menterinya yang lain. Tapi kalau di konteks RT kan dia tidak mungkin perintah RT. Dia warga di dalam situ. Atau bisa saja patuh perintah itu karena tujuannya sama. patuh pada perintah. Iya, Menarik, jadi artinya jadi kalau- Kariki misal perintah saya ikuti Kariki. Bisa jadi karena pilihan saya, karena tujuan saya dengan Kariki sama. Sama. Bisa jadi. Jadi kalau ini menarik, kalau Ya. dalam aspek sosial kita bisa temukan cara berpikir semacam ini. Jadi coba kita bayangkan satu organisasi atau perkumpulan, tentunya mereka punya visi, punya misi. Lalu kemudian di balik itu, tentunya mereka bisa punya idealisme yang sama. Ya. Karena mereka terbungkus dalam apa? Satu ideologi yang sama. Ya. Lalu kemudian coba kita bayangkan satu orang kemudian tidak sepakat dengan ideologi yang semacam itu. Paling minim dia dikucilkan. Menariknya adalah Foucault mengatakan gini, ada yang namanya normalisasi tindakan. Ya. Ya kan? Kita buat satu ideologi agar semua yang di bawah tuh tunduk dari ideologi ini. Padahal realitasnya adalah saya yang di atas sengaja mengkonstruksi ideologi ini supaya orang ikut. Ya. Tadi ya Agung bilang patuh ya. Nah itu kan berkaitan, jadi kalau tadi dikucilkan ya, Ya, karena kan tidak sama dengan ideologi yang ada. betul. Makanya kenapa dalam organisasi pasti ada clash, Ya. karena kemudian umur orang mungkin tidak lagi mengingat tentang ideologi. Tapi kan pada dasarnya ada yang juga dikaitkan dengan satu organisasi atau mungkin bisa dikaitkan dengan politik organisasi. Contoh kecil misalnya, kita kalau di rumah, waktu mungkin kita masih kecil, masih sekolah dulu, di masa usia sekolah, ada jam-jam tertentu, tidak boleh pulang jam 9 malam misalnya. Tapi kan kita punya cara untuk kemudian berkelit. Nah itu cara berpolitik sebenarnya. Ya. Yang kemudian kita sudah tidak sadar dilatih untuk berpolitik sejak kecil. Jadi argumentasi untuk terlambat pulang itu Cara sebenarnya berpolitik. Nah itu kan kemudian bagaimana manusia itu kan kalau dilihat lebih jauh, manusia itu adalah sun politikon ya. Karena manusia itu dasarnya sudah dilengkapi dengan cara Tiap politik individu. tadi, tiap individu. Nah, lalu kemudian ketika berkaitan dengan yang tadi Agung bilang, kita akan menemukan juga konsep hukum misalnya, Ya. governmentality. Ya. Dari government dan mentality. mentality. Bagaimana aspek-aspek normalisasi yang dianggap patuh itu dipakai. Atau misalnya kita bisa lihat Foucault bilang soal panoptikon yang kali ya. Panoptikon itu ketika dalam satu penjara, panoptikon yang sangat tinggi sekali, di atas ada orang yang mengawasi, di atas menara itu. Lalu orang di bawah kemudian dilihat dari atas. Nah pertanyaannya kemudian mereka yang harus bisa mengikuti dengan baik, mereka baru bisa dibebaskan dari penjara itu keluar. Nah pertanyaannya mereka baik itu karena apa? Karena memang mereka harus berkelakuan baik atau mereka mau takut keluar. sama yang di atas yang lagi mengawasi Betul. 24 jam itu. Betul. Nah jangan-jangan kepatuhan itu tadi, masalah patuh, lalu dinormalisasi, dibuat ideologi lalu dinormalisasi, itu yang menjadi problem. Nah itu menarik untuk coba kita lihat. Nah kalau kita memahami soal governmentality ya, contoh sehari-hari kita semua ini kan pasti berkendara. Kita ada yang menggunakan mobil ataupun motor. Tapi kan ada masa di mana ketika di jalan kita mendengar bunyi fluid. Nah pertanyaannya kalau dengar fluid, apa yang kita lakukan? Minimal berhenti. Nah berhenti. Yang pasti di pikiran kita mungkin dua. Pertama, kalau tidak itu polisi, pasti tukang parkir. Nah pertanyaannya kenapa kita bisa berhenti ketika dengar fluid? Nah karena ada sesuatu yang sudah terbentuk dinormalkan bahwa bunyi fluid itu harus berhenti. Dan kita patuh itu kepada siapa? Apakah kepada polisi dalam konteks di jalan, tukang parkir, atau karena bunyi fluid tadi? Lalu itu kan contoh yang semacam itu mungkin dinormalisasi. Oh, dengar fluid harus berhenti. Atau kalau dengar fluid, kalau takut itu ditilang, lari. Itu kan kebanyakan juga kayak begitu. Nah itu bisa menjawab tentang bagaimana governmentality. Karena yang tadi Kariki bilang soal normalisasi. Atau teman-teman yang lain, kakak bagaimana? Iya, karena Tapi saya menarik waktu Kak Fred bilang ketika orang dengar fluid, apakah orang mau membayangkan itu adalah ancaman, bahaya. ancaman? Ini seperti satu teori dalam ilmu dialog psikologi. Ya, teorinya
Pavlov Hmm. tentang pengkondisian. KTP Pavlov. Iya toh, Oke. klasik kondisional. Hmm. Dan dia menggunakan anjing toh. Jadi ada anjing, ada lonceng. Yang dia kan mengkondisikan. Ya, jangan-jangan kita dikondisikan. Ya. Jadi kondisikan dengan misalnya orang kalau dengar fluid, kalau selama ini dilihat adalah polisi, jangan-jangan ini ya orang langsung berhenti karena sudah dikondisikan selama ini oleh fluid bahwa pemerintahan itu mungkin bisa kita seperti Normal kayak begitu. Normal. ya dikondisikan. Ya. Sebenarnya kita secara tidak langsung kita sudah di setting untuk mindset kita, pikiran kita semua mengarah ke satu perintah tertentu. Misalnya dengar fluid. Kalau dalam teorinya Pavlov dengan perlakuan dengan eksperimen dia dengan anjing dengan makanan. Dimulai dengan tadi ketika ada makanan, anjing itu kan lihat makanan kan salivanya kan mengalir. Lalu ada makanan, ada lonceng. Lalu dikasih bunyi lonceng. Kalau untuk panggil makan anjing, dia dikasih bunyi lonceng, anjing langsung dengar lonceng, pasti dia mau makan. Tanpa ada makanan pun dengar bunyi lonceng, salivanya langsung otomatis ya turun. Itu dalam teori klasik kondisional. Ya, itu yang Ya, jangan kita seperti dikondisikan kuasa itu kita dikondisikan dalam kondisi tertentu, misalnya dengan aturan, Ya. kita pokoknya dengar bunyi. Ya pernah ya kalau kita jalan di jalan raya, saya tetap kalau di sini saya kayaknya jarang di Indonesia. Tapi kalau kita nonton di film-film, orang kalau berkendara dengar bunyi sirene, itu seperti polisi itu mau kejar mereka sudah pasti berhenti, minggir atau bahkan berhenti kalau dia di jalan raya. Kita juga mungkin bisa seperti itu. Kalau kita dengar bawa motor lalu ada polisi lalu lintas lewat, suruh petugas berhenti, ya kita berhenti. Dan kita seperti kondisi. Itu yang Foucault katakan normalisasi tindakan itu pada cara itu. Tadi Agung sudah bilang, polisi bukan sebagai penguasa, tapi orang yang berhenti pun itu sebagai penguasa. Karena berhenti itu kuasanya dia. Walaupun itu dinormalisasi dari tindakan yang disengaja. Jadi sekarang kebanyakan politik di Indonesia pun sudah menggunakan ini. Jadi sengaja dibuat tadi Fred selalu bilang sistem ya. Sengaja dibuat sebuah sistem sebagai salah satu bentuk normalisasi tindakan, sehingga ketika orang menyalahi sistem itu, dia merasa bersalah tanpa harus ada yang mengatakan Anda bersalah. Dia merasa bersalah. Mengapa? Karena tiap hari dia dengar yang baik yang begini, yang jelek yang begini. Akhirnya ketika dia melakukan kesalahan, dia rasa saya berbuat kesalahan. Jadi akhirnya kita tidak butuh polisi, butuh tentara, apa pengatur, tapi sistem yang dibuat bahasa pokok normalisasi tindakan ini dibuat secara sempurna sehingga orang akan patuh. Helm ya, orang akan pakai helm tanpa harus tahu undang-undang. Ya, tanpa harus tahu undang-undang. Bahkan kalau ada yang tidak pakai helm, pengendara lain bilang, "Hey, pakai helm." Tanpa dia harus. Jadi pemerintah tidak harus memberi teguran, tapi masyarakat lain juga memberi teguran. Nah itu yang tadi betul dalam psikologi Pavlov itu, karena ternyata suatu kondisi yang dikondisikan membuat orang lain patuh, dan di situ siapa yang penguasa dan siapa yang dikuasai tidak tampak karena ini relasi. Ya. Jadi penguasanya dia hanya buat aturan, yang di bawah merasa dikuasai kan, tunduk pada aturan, padahal dia bilang saya tidak dikuasai, saya berkuasa. Problemnya kan kemudian kenapa ada istilah abuse of power. Artinya abuse of power menjelaskan soal bagaimana kekuasaan itu disalahgunakan. Betul. Atau penyalahgunaan kekuasaan. Kita sudah banyak kasus kan, misalnya ketika kasus Sambo misalnya sudah banyak sekali diulas,
titik pentingnya adalah kemudian mereka mengatakan bahwa Sambo melakukan abuse of power. Betul. Dan abuse of power ini kan semua berpotensi di balik otoritas diri kita. Kita punya otoritas terhadap diri, tapi ketika punya kuasa, tentunya yang menjadi problem serius adalah ketika tidak ada pendelegasian kekuasaan dengan sharing power dengan baik, pasti akan ada abuse of power. Nah, abuse of power ini kira-kira menurut teman-teman semua, kenapa bisa ada? Berarti tadi apa sebelum menjawab itu ya? Iya. Berarti jawabannya tadi jika semua memiliki kuasa, maka yang tadi terjadi adalah abuse of power. Iya. Karena kuasa dimiliki oleh tiap individu. Berarti semua punya kuasa, punya kekuatan, iya kan? Punya potensi. Kan kuasa kan tidak harus dilihat bahwa punya jabatan tertentu. Tidak. Tapi kuasa bisa dilihat dengan cara begini, misalnya kita dalam mengurus sesuatu, misalnya tenang saja, kita punya teman di situ. Itu juga berarti ada kuasa yang kemudian dibentuk karena kita dekat dengan orang tertentu. Nah, pada kenyataannya kan kita semua cenderung, manusia kan cenderung pengen untuk lebih mudah kira-kira. Untuk lebih mudah, dan itu terjadi. Nah, pertanyaan saya tadi untuk kita semua, mungkin kita diskusikan bersama, mengapa potensi abuse of power itu seringkali terjadi? Entah dalam politik, dunia politik, ataupun di dalam banyak aspek ini. Karena abuse of power itu selalu ada. Nah, kira-kira kenapa? Kalau jawaban saya kembali ke dari tadi yang kita diskusikan, karena semua orang merasa punya kuasa. Kalau saya punya kuasa, maka saya akan melakukan abuse. Abuse of power itu contoh seperti apa? Salah satu. Kalau dalam studi konflik, orang kebanyakan mengatakan dengan kekerasan struktural. Jadi kekerasan struktural itu kayak begini, misalnya kita diperintah untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian ketika kita melakukan sesuatu bertentangan dengan apa yang di nurani kita, seperti itu. Tapi mau tidak mau kita harus lakukan karena perintah. Dan kita tahu itu salah. Itu bisa seperti kesewenang-wenangan. Ya, kalau dalam kasus Indonesia yang kontemporer yang hari ini belum lama ini kan kita bisa lihat dalam persidangan Sambo dan Eliezer. Eliezer tiba-tiba disuruh untuk menembak, dan posisi dia waktu menembak dia tahu itu salah, tapi karena perintah. Apalagi dia dalam korpsnya kan itu apa istilahnya semi militer ya kalau tidak salah ya, brigade mobil itu kan. Nah, itu kira-kira, makanya pertanyaan saya tadi kita lagi-lagi, kalau hari kita dibilang soal apa tadi namanya? Dia orang semua punya kuasa. Nah, itu kira-kira ada hal lain lagi apa yang kemudian abuse of power itu bisa dilakukan. Nah, mungkin aku Mondani, Mimpi, kira-kira kenapa? Mungkin pengalaman teman-teman yang lain bagaimana? Iya, karena banyak contoh abuse of power, misalnya penyalahgunaan karena dia punya kewenangan tertentu, walaupun kewenangan itu tidak mencakup tupoksinya, tapi dia tetap memaksakan orang untuk melakukan itu. Karena apa? Dia merasa bahwa dia di atas orang lain. Gitu. Jadi ketika kita punya kuasa, sering terjadi begitu ya. Misalnya kepala desa selalu merasa dia lebih daripada RT. Atau aparat tertentu merasa bahwa dia sudah menguasai kampung ini, padahal realitasnya dia hanya penguasa administrasi, bukan penguasa wilayah secara sepenuhnya. Tapi karena dia merasa dia sudah punya kuasa, ya semau dia lah. Menurut teman-teman, mengapa dalam diri manusia ada? Kalau Nietzsche mengatakan karena dalam diri manusia ada kehendak bebas, nafsu untuk mau menjadi penguasa, maka abuse of power ada. Dikasih jadi ketua kelas A, dia mau jadi ketua kelas untuk B sampai Z. Kalau saya melihat seperti ini, saya tidak melihat dari kondisi yang menyalahgunakan. Biasanya begini, ini yang menyalahgunakan itu kan sebelum dia melakukan penyalahgunaan itu ada proses sejarah sebelum itu biasanya, ya kan, ada sejarah yang terjadi. Misalnya kalau dalam konsep teori psikologi, jadi ketika saya mencoba, misalnya dikatakanlah dalam
dalam grup ini saya berkuasa. Pertama kali saya mencoba melakukan eksploitasi, melakukan tugas saya sewenang-wenang di dalam grup ini, dan saya tidak ada komplain, tidak ada yang protes ke saya, tidak ada yang memberikan protes, sepertinya saya mudah diberi ruang untuk melakukan itu. Pertama kali saya melakukan itu tidak ada masalah, maka akan selanjutnya itu bisa. Tetapi ketika saya pertama kali melakukan lalu ada seperti tolak, seperti ada kontra dengan saya, dan yang melakukan kontra itu juga memiliki kuasa yang juga sama dengan saya, katakanlah Kariki dalam grup ini. Bius itu bisa tidak terjadi. Berarti kata Bang Napi itu karena ada kesempatan gitu. Ya, bukan karena kesempatan. Sebenarnya kesempatan itu jadi diberi ruang. Jadi kesempatan berarti. Ya, kesempatan. Tapi sebenarnya kesempatan itu kemudian didukung oleh orang-orang di sekitar. Oh ya, tidak apa-apa. Berarti nanti besok-besok saya bikin lagi, tidak apa-apa. Dan itu bisa terjadi karena sejarah sebelumnya, ketika dia mungkin dalam konteks saja kita belajar dari Sambo misalnya, dia tidak melakukan itu di konteks yang lain. Dia merasa dia punya kuasa, power. Dia orang bilang polisi ya kan. Dia melakukan di konteks yang lain ketika dia menjatuhkan vonis, menjatuhkan hukuman, menjatuhkan itu kepada orang lain dan tidak ada yang melawan keputusan dia. Ternyata saya bisa seperti merasa diberi ruang yang bebas untuk dia. Oke. Jadi jawabannya WMP mengatakan bahwa abuse of power bisa terjadi jika orang yang dikuasai tidak sadar bahwa hak mereka lagi dilanggar. Dan yang kedua ada yang memberi seperti support. Secara tidak langsung itu konteks di Support itu adalah mereka support yang tidak langsung, mereka diam, mereka tidak melawan. Dalam mungkin saya juga melakukan kesewenangan di kelompok yang lain, tidak ada yang melawan. Oh, ternyata saya ada ruang ini, saya didukung ini, secara tidak langsung saya didukung oleh aturan, oleh komunitas, oleh negara bahkan. Sehingga itu seperti dieksploitasi semakin besar, akhirnya dan dalam, kalau kita lihat kan dalam konteks yang Sambo, kemudian dia kontrakan oleh siapa? Oleh Eliezer pas persidangan. Bukan, oleh Eliezer. Dan dia kaget. Tapi itu kan terjadi pas ke persidangan. Iya, makanya tadi saya katakan bahwa ketika orang tidak sadar akan haknya dia, maka si Sambo ambil haknya dia pun dia diam. Ketika haknya diambil dan dia diam, maka Sambo akan ambil terus haknya. Dan ini kan penyalahgunaan kewenangan kan? Iya. Dan ketika saya ambil hak kamu diam, ya saya tentu akan berkuasa terus atas kamu. Mau saya orang tuamu, saya gurumu atau tidak, saya ketua atau tidak, tapi kamu diam ketika hakmu diambil. Kalau dari penjelasan WMP ya, maka ketika kamu diam itu, saya akan terus berperilaku sewenang-wenang. Tapi kalau dari Om Agung dengan Om Dhani bagaimana? Takutnya kita mau lebih kuasa nanti. Iya. Tidak apa-apa. Kita Tidak. berarti diam berarti sedang dikuasai. Kalau di budaya budaya Belanda, diam tanda setuju. Iya. Ya kan? Orang Jawa juga. Ya. Ya, Jauh-jauh. ngono yo ngono ning ojo ngono tuh. Boleh tapi ya jangan lah. Tapi di Jawa belum tentu juga, mengiyakan belum tentu setuju. Ya kan? Tapi kalau di budaya Belanda, ketika diam itu tanda bahwa. Kalau orang Pamuda bagaimana? Orang Pamunan. Kalau saya pertama yang dari tadi ini yang saya ingin tanyakan, karena kami selalu mainan dengan frekuensi, berarti kan dalam tanda kutip yang patuh tadi itu dianggap normal. Ya. Nah, yang Dalam tidak sistem patuh ya. ini dianggap tidak normal.
apakah itu menyeluruh dan apakah ketika dari yang segelintir dianggap tidak normal ini, apakah menganggap tidak normal itu cuman gara-gara itu tidak menyalahi kemanusiaan? Masa dianggap contohlah seperti mitos yang kami percayai gitu. Paling basic sebagai manusia adalah Homo sapiens manusia itu membunuh Homo neanderthal karena dianggap tidak normal menurut pandangannya Homo sapiens, tapi padahal bisa saja menurut mereka juga normal. Nah, berangkat dari sini apakah pembatasan normal dan tidak normal ini apakah dijadikan suatu batasan gitu. Terus dari situ juga kalau saya kembali ke pertanyaannya Kariki dan Kafre tadi, saya itu cenderung kebanyakan memposisikan diri di posisi pembangkang. Iya, jadi pertama rasa ingin tahu, kira-kira kalau saya langgar ini kenapa? Dan kalau saya tidak langgar ini kenapa? Dan itu tergantung case-nya juga, karena menurut saya kalau terlalu patuh juga pertama tidak akan maju, sehingga sistem saya itu adalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau sudah terlanjur patuh, minta izin itu tidak akan pernah dikasih. Contoh tadi pulang malam. Lebih baik, maaf Pak, saya pulang malam. Entah nanti mau dapat apa, tapi lebih baik. Karena kalau sudah patuh, Pak, nanti izin pulang malam ya. Oh, enggak boleh, kamu harus begini. Enggak bisa. Nah, itu kan selalu akan ada di hati. Nah, kembali lagi kalau menurut saya kami itu selalu dituntut patuh SOP. Kalau di bidang kami ya, SOP kami itu banyak sekali. SNI itu kalau misal kami dari petugas air saja, SNI itu mungkin 3, Permenperin 1, peraturan pemerintah ada beberapa. Nah, yang menjadi bahan pelanggaran saya biasanya adalah ketika metode A bahannya tidak ada. Apakah saya harus patuh tunggu bahannya ada? Sementara ini dikejar, datamu kapan rilis? Apakah iya saya harus patuh terus? Berarti accidental case ya? Iya. Apakah harus tunggu ini bahan ada? Habis itu yang kedua, kalau toh metode ini tidak memungkinkan untuk saat ini, apakah iya harus saya patuh gitu? Misal kalau kami di air itu teknologinya di Indonesia tidak ada, tapi ada cara lain yang bahannya dan teknologinya ada di Indonesia dan bisa dipakai. Apakah itu tidak? Tapi kan otomatis nanti akan saat dalam proses itu pasti saya kena teguran. Tapi selamat ketika lihat hasil. Berarti kayaknya butuh satu level yang namanya kritisisme. Artinya kekritisan dalam patuh itu tadi. Iya. Sebenarnya itu menariknya Foucault adalah dia menghubungkan kekuasaan dan pengetahuan, dan pengetahuan itu tidak terbatas pada metode ilmiah tersebut, ataupun metode umum. Dia misalnya contoh konkretnya, dulu kan kalau kita kuliah biasa saja ya, laki-laki perempuan. Sekarang perempuan kadang-kadang bersolek, bahkan awal bulan ke salon. Ya kan? Nah, bersolek dan bersalon itu kan pengetahuan yang anak-anak sekarang. Dulu kan tidak, yang penting mandi kuliah. Pengetahuan itu akhirnya membentuk kebutuhan baru. Apakah ada perubahan dari yang lama? Tadi kan kalau Agung bilang berarti bisa dong kita. Iya, karena ketika terbentuk pengetahuan baru, maka bentuklah kebutuhan baru akan ada. Ketika terbentuk pengetahuan baru, kebutuhan baru. Jadi kebutuhan kuasa itu adalah wujud dari pengetahuan ya. Kuasa itu wujud dari pengetahuan menurut Foucault. Jadi kalau kita tidak membentuk pengetahuan atau Foucault bilang wacana ya, maka kita tidak akan bisa buat kekuasaan. Contoh politik di Indonesia ya, misalnya kampanye nanti Bapak pilih saya, karena saya Muslim, dibuat wacana Muslim itu lebih baik. Pilih saya Kristen lebih baik. Pilih saya disertu karena Kristen. Nah itu kan wacana. Etis ini yang dapat pendidikan pertama, jadi dia yang layak. Ini kan wacana. Pengetahuan ini digulirkan, maka jika orang menerima pengetahuan ini, kekuasaan ada. Jadi kalau Agung bilang pada saat SOP-nya
membuat terbatas karena ada metode yang belum tepat. Apakah saya harus berubah? Foucault bilang berubah. Toh nanti ketika pengetahuannya berubah, kekuasaannya pun akan mengikuti. Bentuk kebutuhan baru akan muncul. Makanya di Foucault bilang, ini kepatuhan itu relasi-relasi praktis yang nanti akan membentuk ide tentang kuasa itu. Berarti dari segelintir yang dianggap tidak normal tadi, ketika dia mendobrak akan dianggap normal Dianggap nantinya. normal kembali. Normalisasi tindakan kan kita tidak bisa katakan hari ini sudah saklek. Nah, Foucault kan ingin menentang teori-teori sebelumnya yang mengatakan kekuasaan itu adalah yang di atas penguasa, ya itu mereka yang mau kekuasaan, yang di bawah itu tidak punya kekuasaan. Dia ingin katakan ini relasi, dan dalam relasi itu ada pengetahuan. Wacana itu penting untuk membentuk kekuasaan. Pengetahuan adalah wujud kekuasaan. Jadi itu menariknya Foucault. Akhirnya kita terbuka bahwa sekarang kalau saya jadi ketua pun saya tidak bisa seenak saya memerintah orang ya. Contoh tadi bilang Eliezer pada saat di pengadilan lawan Sambo juga. Pada saat dia tahu bahwa dia dilindungi oleh pengacara dan negara kan, dia lawan Sambo juga. Artinya pada tataran tertentu dia bisa ada wacana baru, terbentuk pengetahuan baru, dia punya kuasa. Kalau sampai situ kita bilang siapa yang berkuasa, relasi-relasi ini yang berkuasa. Hanya memang pertanyaannya adalah tadi siapa yang berkuasa bisa abuse of power kalau hak orang-orang yang memiliki hak tidak sadar bahwa haknya diambil. Dari situ dibutuhkan kritisisme. Ya. Karena memang itu bagian dari pengetahuan. Iya. Jadi bisa dikatakan orang kalau dalam konteks psikologi itu bisa dikatakan orang-orang yang tidak menyadari akan hak mereka yang sudah dieksploitasi itu seperti penguatan secara tidak langsung, ya kan? Penguatan maksudnya? Penguatan, reinforce. Jadi seperti memberi support, dukungan. Jadi penguatan itu seperti misalnya Reinforce bagi penguasa. Bagi penguasa. Jadi dia terus mengeksploitasi itu. Jadi ketika saya misalnya ambil contoh, saya suruh Kariki ikut saja. Kariki boleh awalnya kan minta tolong ambilkan saya air minum. Hari ini minta tolong, besok ini sering ikut. Tolong ambilkan air minum, ikut lagi. Besok saya tidak ikut. Ambilkan saya minum. Jadi tolongnya sudah hilang. Jadi sudah mulai awalnya. Jadi kan tidak sadar bahwa saya sedang mengeksploitasi. Tadi kan tidak sadar bahwa saya sedang mengeksploitasi. Tadi di dalam power saya tadi, ternyata secara tenang saya punya ini. Atau kalau saya dengan Karika mungkin terkesan agak mustahil gitu. Saya dengan anak kecil minta tolong ya, karena pertama saya tidak kenalin. Saya minta tolong belikan saya rokok misalnya. Hari ini saya minta tolong, besok mungkin saya bisa minta tolong. Besoknya lagi saya tidak minta tolong. Beli saya rokok dulu. Mungkin saya masih beli. Besoknya lagi beli. Karena saya sudah merasa bahwa ini orang saya punya seperti mengeksploitasi dia. Jadi dalam proses hubungan saya dengan dia ada reinforcement, ada namanya penguatan. Penguatan dari yang dikuasai. Dan dia tidak sadar bahwa saya sedang mengeksploitasi dia. Dan itu karena itu jadi abuse of power itu menurut saya terjadi itu karena lingkungan dari sistem yang merasa tidak sadar bahwa sedang dieksploitasi. Sehingga itu terus terjadi. Nah kalau semua orang akhirnya sadar dengan pengetahuan tadi, kritisisme tadi, kayak dia mengkritis terhadap hubungan mereka dan menyadari bahwa mereka sedang itu tidak akan terjadi. Oke, berarti dari diskusi kita dapatkan sebuah insight ya bahwa ternyata kekuasaan itu dia tidak biner ya. Tidak biner penguasa dan yang dikuasai benar dan salah, tapi kekuasaan itu membutuhkan pengetahuan, benar ya. Foucault juga mengatakan itu ya, dengan pengetahuan itu wujud dari kekuasaan. Wacana bisa membentuk kekuasaan. Kalau memang itu yang terjadi, maka dibutuhkan sebuah tindakan kritis, berpikir dan tindakan kritis, sehingga kekuasaan itu tidak tadi ya diambil oleh orang lain, tapi kita punya
kebebasan, tadi Agung bilang kebebasan secara pribadi untuk menjaga kekuasaan hak kita, dan relasi-relasi kekuasaan itu bukan saling menyediakan kemanusiaan. Walaupun PR besarnya Foucault adalah bentuknya seperti apa ya? Bagaimana jika semua jadi penguasa? Gitu. Itu kritik terhadap Foucault. Kritik terhadap Foucault. Mungkin kita akan bawa itu dalam diskusi Lanjutkan berikut di di Paradisas.